Seorang dubes asal Korea Selatan yang bernama Han sedang harap-harap cemas menunggu asistennya yang terlambat datang. Sesampainya sang asisten, mereka langsung melakukan sesi foto yang nantinya akan muncul dalam siaran pers di Seoul. Beralih ke Bandara Internasional Mogadishu, seorang konselor yang bernama Kang baru saja tiba di Somalia. Setelah cukup lama ia menunggu, akhirnya jemputannya tiba. Dan ia langsung dijemput oleh sang duta. Tanpa basa-basi, Han mengecek koper diplomat yang akan diberikan kepada Presiden Bare. Han sempat mengomentari bungkus hadiahnya yang tidak rapi, namun karena waktu pertemuan sudah mepet, mereka memutuskan untuk segera pergi ke istana kepresidenan. Dan Kang disuruh naik taksi. Pertemuan ini sangatlah penting, yang dimana diharapkan Korea Selatan bisa masuk ke PBB. Selain membicarakan tentang hadiah, mereka juga membicarakan perwira intelijen Kang yang dikirim ke sana karena penurunan pangkat. Tiba-tiba ada sekelompok orang bersenjata menghadang mereka, lalu membawa koper mereka pergi. Karena mobilnya rusak parah, mereka harus berlari menuju istana dan meninggalkan Suama sang supir untuk menunggu bantuan. Mereka terlambat datang ke sana dan pertemuannya sudah dibatalkan karena Presiden Bare punya janji lain, yaitu akan mengadakan pertemuan dengan Korea Utara. Di tempat lain, seorang konselor Taejoon-ki dari Korut menemui orang yang menghadang duta Han, dan rupanya kejadian penghadangan itu adalah rencana dari pihak Korut. Malam pun tiba, Suama pulang dengan mobilnya, dan majikannya pun sangat perhatian kepadanya. Di sisi lain, Han sudah menebak kalau kejadian tadi siang adalah ulah dari pihak Korut, karena mereka hanya mencuri koper namun tidak dengan mobilnya. Sekretaris Gong menerka mungkin ada kebocoran informasi, dan Kang menyela pembicaraan mereka. Jadi di antara staf ada seorang mata-mata, dan Kang merasa tertuduh untuk itu. Sang sekretaris dan intel itu sempat berdebat, namun Han menenangkan mereka. Tiba-tiba telepon berbunyi, dan itu dari sang menteri. Mereka mencari alasan untuk tidak memberitahukan pertemuan yang gagal. Setelah itu, Han mendiskusikan sesuatu dengan Kang. Sebelumnya Han memberitahukan karakter sekretarisnya kepada Kang, agar Kang bisa memahaminya. Lalu Kang menunjukkan sebuah foto kepada Han. 2 jam sebelum itu, Kang menemui temannya yang merupakan seorang reporter. Ia mendapatkan informasi bahwa kemungkinan akan terjadi perang saudara di negara itu. Kang menerka dari foto yang ia lihat bahwa Korut telah menjual senjata kepada para pemberontak, dan perang bisa saja pecah kapan saja di negara itu. Serta isu itu bisa menguntungkan pihak Korsel agar mereka bisa menjadi anggota di PBB. Keesokan harinya Han dan Kang menemui seorang menteri dan memberitahukan tentang rumor yang sedang beredar, bahwa senjata yang dimiliki para pemberontak diproduksi di Korut. Han pun beranggapan bagaimana bisa sang menteri meminta bantuan militer dari Korut lalu mereka mendukung pemberontak. Sungguh tak masuki akal. Namun sang menteri menyangkalnya. Memang Korut sudah mulai melobi menteri di departemen lain untuk memblokir upaya Han mendapatkan keanggotaan PBB. Jadi apakah yang Han inginkan darinya? Tanpa basa-basi sang menteri meminta sejumlah uang dari pihak Han untuk sebuah persekutuan. Dikarenakan sang menterilah yang menjadi tangan kanan sang presiden. Setelah itu, Han hanya bisa menggerutu. Kenapa di pemerintahan itu hanya sekelompok kerabat dan reman? Han pun berpikir bagaimana bisa ia mendapatkan uang sebesar itu. Karena tidak termasuk ke dalam dana operasional mereka. Di sudut lain, rupanya pihak Korut juga sedang berkunjung ke sana, dan itu membuat Han geram. Kedua duta ini saling sikut, begitupun dengan para konselor. Han menanyakan sampai kapan duta Rim akan terus melakukan sabotase itu. Rim pun menanyakan soal kebohongan tentang pihak Korut yang mempersenjatai pemberontak. Dan menurut Han, semua itu ada di koran dengan foto dan beritanya. Tiba-tiba ada suara tembakan senjata. Ternyata di luar sana terjadi kerusuhan yang dimana para demonstran meminta membebaskan para pemimpin Islam yang ditangkap oleh pemerintah. Di tempat lain, istri duta Han mulai cemas karena situasi mulai memanas, dan suaminya pun belum pulang. Untuk menenangkan hatinya, ia mengajak bawahannya untuk berdoa bersama. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Saat dicek, ada seorang lelaki yang babak belur tergeletak di lantai, dan ia adalah Suama supir mereka.
Setelah dibawa ke dalam, tanpa sengaja mereka menemukan sebuah tanda pemberontak di sal milik Suama. Mereka pun bertanya-tanya, apakah mungkin Suama adalah seorang pemberontak dan kini mereka harus berhati-hati untuk itu. Bisa saja polisi mengira bahwa selama ini pihak Dutahan telah membantu para pemberontak. Dan telepon pun berbunyi, mereka kedatangan aparat kepolisian. Para polisi memaksa akan masuk ke dalam rumah. Namun beruntung Dutahan datang di saat yang tepat. Dan para polisi itu datang ke sana untuk mengecek rumah karena mereka mengira ada seorang demonstran bersembunyi di kedutaan itu. Kang mencoba berkomunikasi dengan mereka, namun ia tidak begitu mahir berbahasa Inggris. Para polisi itu dilarang untuk masuk ke wilayah Korsel tanpa izin dari Han, atau mereka akan dilaporkan kepada kepolisian. Setelah melihat identitas Han, para polisi itu pun pergi. Dan setelah itu Gong memberitahukan yang sedang terjadi. Rupanya Suama sudah pergi, dan tanpa diduga para polisi yang tadi menemukannya dan memukul Suama hingga tewas. Keesokan harinya, para massa bergerak lebih banyak. Para kedutaan tiap negara mendapat pesan bahwa Jenderal Aidid dari Kongres Persatuan Somalia menghimbau bahwa yang intinya pemerintahan Barre telah menekan hak-hak sipil dan agama serta demokrasi Somalia. Jadi setiap pemerintahan atau organisasi asing yang memberikan bantuan politik, ekonomi, atau militer pada rejim Barre bertindak melawan nasional Somalia. Oleh karena itu keputusan pemerintahan para duta apakah akan mendukung rejim Barre atau mendukung rakyat Somalia. Menurut Han, hal seperti ini sering terjadi dan ia menenangkan bawahannya. Malam pun gelap. Istri Han mempertanyakan kenapa tidak ada penjagaan di tempatnya. Dan Han berkata bahwa pegawai negeri tak bisa bertindak tanpa perintah. Han berniat akan mengirim istrinya kembali ke Seoul meski sang istri sempat kesal kenapa mereka tidak pergi bersama. Namun Han mengingatkan bahwa inilah resiko pekerjaannya. Pada esok harinya, penjarahan terjadi di mana-mana. Agen perjalanan pun tutup, begitupun dengan kantor pemerintahan dan yang lainnya. Bukan hanya itu, sekarang massa mengusir semua dubes asing yang dirasa berkomplot dengan rejim Barre. Lalu Han membakar semua dokumen yang berhubungan dengan Somalia. Selain itu, semua koneksi terputus. Kang mempunyai ide untuk menyiarkan rekaman dari fungsi komunitas. Bebarengan dengan itu, para tentara datang dan menembaki para demonstran. Dan Asli merinding lihat adegan ini. Kejadian tadi ialah pemberontakan sipil dan pasukan pemberontak belum tiba, jadi itu bukan keadaan perang. Mereka semua terisolasi dan dirundung rasa ketakutan. Lalu Kang dan Ji-eun pergi ke kantor kepolisian. Ia berencana akan menemui kepala kepolisian, namun ia dicegah oleh polisi yang waktu itu pernah berdebat dengannya. Si polisi tadi berkata bahwa saat ini sedang dalam keadaan darurat nasional, maka hak istimewa diplomat tak berlaku. Kang mulai terpancing emosinya. Ia berteriak bahwa nama komisarisnya ada di daftar kontak kedutaan Korsel, dan jika pemberontak merebut kedutaan mereka, maka bukan hanya pihak dari Kang yang jatuh, tapi juga pihak polisi. Dan Kang meminta perlindungan polisi di tempatnya. Keesokan harinya, pasukan pemberontak telah tiba, dan mereka membagikan senjata serta mengeksekusi para aparat. Di sisi lain, Han dan para stafnya pergi ke bandara, namun ia tidak bisa meninggalkan tempat itu, kecuali pihak Korsel mengirimnya pesawat. Dan Dubes Korut pun demikian. Pada malam harinya, Konselor Tae-Joon-ki sedang menunggu informannya untuk mencarikannya tiket. Dan tak berselang lama, datanglah yang ditunggu-tunggu. Tanpa diduga mereka menodongkan senjata dan menjarah semua barang-barang berharga yang ada di sana. Mereka ini adalah para remaja dan sebagiannya adalah bocil. Joon-ki yang akan melindungi para wanita malah menjadi bulan-bulanan bagi mereka. Dan ketua mereka yang merupakan informan Joon-ki melerai rekan-rekannya untuk tidak menyakiti orang-orang itu. Lalu para pemberontak pun pergi dengan hasil jarahannya. Meski kartu identitas mereka tidak ada, tetapi mereka harus segera pergi mencari pelindungan, dan rencananya mereka akan pergi ke kedutaan Cina. Nah, para staf Korut ini lebih banyak ketimbang dari staf Korsel. Lalu dengan mengendap-endap dan melihat-lihat sekitar, mereka memulai perjalanannya. Setibanya di sana, situasinya tidaklah lebih baik. Tanpa diduga, para bocil tadi menghampiri mereka.
Seolah-olah sedang bermain, mereka harus berpura-pura mati agar para bocil senang. Setelah para bocil itu pergi, mereka segera melanjutkan mencari tempat perlindungan, hingga mereka tiba di depan kedutaan Korsel. Jonki sempat berdebat dengan Duta Rim yang dimana Jonki mengira bahwa Duta Rim akan membelot. Rim berencana jika terjadi masalah dirinya akan mengambil alih kedutaan Korsel. Karena tidak ada jalan lain, Jonki harus menuruti atasannya itu. Karena mendengar tembakan, Kang dan Han mengeceknya keluar, dan rupanya itu adalah Dubes Rin yang ingin meminta bantuan, namun ia ditembaki aparat bayaran pihaknya. Kang menyuruh pihak Korut untuk segera pergi, dan mereka meminta untuk diizinkan masuk, setidaknya para wanita dan anak-anak. Namun Jonki malah berdebat dengan rekannya karena ia merasa memohon pertolongan dari pihak Korsel tidaklah benar. Lalu pihak Korut mulai terpojokan. Di saat para pemberontak datang, baku tembak pun terjadi. Namun para pemberontak berhasil dipukul mundur. Kang dan Ham pun menghampiri mereka, dan Rim kembali memohon. Anggap saja permohonannya itu sebagai gerakan kemanusiaan. Dikarenakan kasihan melihat anak-anak dan para wanita berkeliaran di situasi yang berbahaya, Han pun mengizinkan mereka masuk. Di sisi lain, para polisi meminta uang tambahan karena terlalu banyak orang yang harus dilindungi. Ketika dua pihak yang sedang berseteru dan duduk di satu meja, situasi akan mencair setelah ada keputusan dan niatan baik. Namun, kewaspadaan selalu ada di antara para intel dari kedua pihak. Setelah selesai makan, cucu dari Rim meminta obat untuk kakeknya yang ternyata ia menderita diabetes. Beruntung saja Han mempunyai obat insulin karena sekretaris Gong juga menderita penyakit yang sama. Mereka berdua berbincang tentang konflik yang sedang terjadi dan isu Korut yang mempersenjatai para pemberontak tidaklah benar. Han juga mempertanyakan apa sebenarnya yang direncanakan oleh Rim datang ke tempatnya. Rim pun menjawab bahwa keadaanlah yang membawanya ke tempat itu, serta mereka datang ke sana tidaklah membuang harga dirinya. Istri Duta Han sangatlah baik, ia nampak begitu perhatian kepada para tamunya. Di sisi lain, para polisi pergi karena mereka tak mendapat uang yang diminta. Beralih ke Kang, ia membuat sertifikat konversi para staf Korut tanpa sepengetahuan mereka. Jonki yang mengetahuinya, ia langsung membakar surat itu dan perkelahian di antara mereka pun terjadi. Jonki yang tadinya sudah babak belur, ia kalah telak oleh Kang. Lalu datang Han dan yang lainnya. Mereka menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Jonki memberitahukan bahwa Kang akan memalsukan sertifikat konversi. Kang juga membela. Jika pihak staf Korut tidak pindah ke pihak Korsel, maka mereka telah melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional. Dan kepanikan bertambah setelah mereka tahu bahwa penjagaan sudah tidak ada. Setelah semuanya mereda, Han meminta maaf kepada Rim bahwa pemalsuan sertifikat itu tanpa perintah darinya. Rim tak ingin ambil pusing karena pihaknya juga pernah melakukan hal itu. Han mengusulkan bagaimana jika sekarang mereka menggabungkan kemampuan diplomatik dan intelijen mereka untuk mencari jalan agar segera bisa pergi dari tempat itu. Meski itu sempat mendapat penolakan dari Jonki karena tak ingin terlibat konspirasi dengan Korsel. Lalu Han berencana akan mencoba pergi ke kedutaan terdekat yaitu Italia untuk mencari bantuan. Jonki kembali menyelap pembicaraan bahwa pihaknya bukan mitra diplomatik Italia. Apakah mungkin mereka akan membantu? Tetapi Rim akan mencoba pergi ke kedutaan Mesir. Dan sekarang giliran Korsel yang tak punya hubungan diplomatik dengan Mesir. Lalu keputusan telah diambil. Meskipun kemungkinan hanya satu pihak yang akan mendapat jalan pulang. Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan rencananya masing-masing. Keadaan kota nampak sangat kacau. Kang dan Jonki sempat mendapat serangan dari beberapa pemberontak. Sesampainya di tempat, Han mencoba menghubungi ke kedutaan Korsel di Kenya, namun mereka tak bisa mengirim pesawat. Akan tetapi, pihak kedutaan Italia membawa angin segar, yang dimana mereka punya pesawat medis palang merah yang bisa mengangkut staf dari kedutaan Han. Namun pihaknya tidak mengizinkan pihak Korut ikut serta karena mereka tak punya hubungan diplomatik dengannya. Lalu Kang memberi saran bagaimana jika mereka membelot kepada Korsel. Di tempat lain, Duta Rim mendapat penolakan karena memang situasinya sedang kacau. Han dan Kang sedang berharap-harap cemas apakah rencananya akan berhasil, dan benar saja permohonan mereka disetujui.
serta mereka mempunyai waktu sampai jam 4 sore untuk segera kembali lagi ke tempat itu. Bukan hanya itu, Kang meminjam mobil mereka agar bisa mengangkut mereka semua. Kekhawatiran Han masih terasa saat meninggalkan sang istri bersama orang-orang Korut. Setelah berdiskusi dengan Duta Rim, mereka berbondong-bondong untuk melapisi mobilnya dengan buku agar menahan serangan para pemberontak. Setelah semua yang terjadi, kedua pihak mulai terlihat akur dan azan pun berkumandang. Kang mengingatkan semuanya untuk segera pergi sebelum sholat berakhir. Awalnya perjalanan mereka berjalan dengan lancar, hingga mereka tiba di sebuah perbatasan dan di sana ada sebuah pengecekan. Sekretaris Gong yang ingin melambaikan bendera putih, kainnya tersingkap dan malah terlihat batang kayunya saja. Hal itu disangka sebuah senjata oleh seorang tentara. Sekarang mereka menjadi sasaran tembak dan diburu oleh beberapa tentara. Satu persatu mobil mereka ditembaki dan Kang berusaha untuk menghentikan laju mobil tentara itu. Lalu Jeonki terpisah dari rombongan. Dan Han serta yang lainnya mendapat serangan dari para bocil. Salah satu dari bocil itu tersangkut di mobil Han dan itu membuat kepanikan karena ia membawa senjata. Setelah itu, akhirnya mereka tiba di depan kedutaan Italia. Semuanya memastikan diri bahwa mereka tidak kenapa-napa. Tiba-tiba sekelompok pemberontak datang. Selain itu, para penjaga memperingatkan Han dan yang lainnya untuk tidak mendekat. Lalu terjadilah baku tembak antara penjaga dan pemberontak. Han dan yang lainnya pun berlindung. Secara bersamaan, Jeonki datang bersama tentara tadi. Semuanya diperingatkan untuk menjauh dari properti Italia, dan sekarang keadaan mulai terkendali. Dengan segera Han menghampiri Duta Rim, dan ia pun baik-baik saja, akan tetapi Jeonki harus meregang nyawa. Pesawat yang direncanakan pada hari itu tiba di esok harinya, serta pemerintah Italia menengahi gencatan senjata sementara. Mereka semua diangkut menuju bandara dengan aman. Staf Duta Rim berterima kasih kepada Kang dan yang lainnya atas kemurahan hati mereka. Dikarenakan pihak Rim tidak punya hubungan diplomatik dengan Kenya, maka kedutaan pihak Han akan memberikan Rim kendaraan dan akomodasi. Jika Rim membutuhkannya, maka mereka bisa pergi bersama. Namun sewaktu di kedutaan Italia, Rim sudah menghubungi Pyongyang dan mereka membuat pengaturan. Rim juga mengucapkan terima kasih atas kebantuannya selama ini. Rupanya kedua belah pihak datang untuk menjemput mereka. Dengan terpaksa mereka harus mengucapkan salam perpisahan di dalam pesawat. Serta setelah turun mereka harus memastikan bahwa mereka tidak saling mengenal. Bagi saya scene ini sangat mengharukan dan juga scene di saat Jeonki mati. Setelah turun mereka berjalan seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Padahal raut wajah mereka terlihat jelas bahwa mereka ingin sekali saling sapa. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.